Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudahhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Kita akan berbicara tentang libas, pakaian. Telah kita sebutkan di dalam kajian yang lalu bahwa pakaian itu mempunyai arti yang sangat penting, mempunyai urgensi di dalam kehidupan manusia yang sangat penting. Manusia dengan karakteristik yang Allah ciptakan seperti yang telah kita sebutkan dalam kajian tadi, memang membutuhkan pakaian. Karena pakaian itu sebagai pelindung bagi manusia di dalam kehidupannya. Misalnya pelindung dari cuaca, bisa melindungi dari panas atau dingin. Dan juga pakaian bisa melindungi dari serangan binatang-binatang tertentu. Bahkan di dalam peperangan, pakaian secara khusus didesain untuk melindungi seorang prajurit, seorang pejuang dari senjata-senjata musuh. Jadi fungsi pelindung pakaian itu memang sangat urgen. Sehingga kebanyakan di antara peradaban yang ada di dalam kehidupan manusia memang menggunakan pakaian dengan salah satu fungsi utama adalah sebagai pelindung diri, pelindung badan. Kemudian pakaian itu juga menjadi sebuah ciri dari sebuah peradaban atau bahkan yang lebih kecil sebuah komunitas tertentu, di mana pakaian itu menggambarkan kepada bagaimana peradaban itu terjadi pada kehidupan manusia. Sebagai contoh, peradaban barat yang berkembang dengan atas dasar paganisme, ateisme, dan juga hedonisme, mendesain pakaian-pakaian mereka dengan tanpa memperhatikan aturan-aturan kesopanan, aturan-aturan religiositas atau spiritual transendental. Mereka mendesain pakaian dengan kecenderungan justru menampakkan anggota tubuh dari manusia tersebut, sehingga menjadikan tubuh itu sebagai sesuatu yang sengaja dipamerkan. Dan ini tentu tidak didasari oleh sebuah pemahaman di dalam keagamaan. Boleh disebut agama apa saja. Karena pada dasarnya semua agama pasti mempunyai adat-adat atau aturan-aturan kesopanan. Maka jika kita melihat peradaban barat berkembang dengan dasar-dasar yang ateisme, paganisme, maka kita melihat wujudnya dari pakaian adalah pakaian yang serba menampakkan kepada aurat, serba membuat mata-mata menjadi terangsang ketika melihat anggota tubuh dari manusia tersebut. Pakaian ini juga menunjukkan kepada sebuah fanatisme tertentu, di mana di dalam beberapa keyakinan agama
maka mereka menjadikan pakaian sebagai simbol dari agama mereka. Sebuah contoh kita melihat ada kaum Sikh di Nepal. Mereka menggunakan pakaian berupa penutup kepala semacam sorban. Dan mereka fanatik di dalam menggunakan pakaian tersebut. Bahkan kalau kita lihat foto-foto atau film dari Perang Dunia II dulu, atau bahkan juga Perang Dunia I, tentara-tentara sewaan atau bayaran yang berasal dari kaum Sikh, mereka tidak menggunakan seragam tentara secara lengkap, tetapi mereka menggunakan pakaian keagamaan mereka yaitu Sikh tersebut. Dan ini kita jumpai juga di dalam banyak agama-agama yang lain. Mereka menjadikan pakaian itu sebagai simbol dari keagamaan mereka. Dan di dalam pandangan Islam, ini juga memang menjadi bagian di dalam ajaran dinul Islam itu. Sehingga kita melihat ajaran Islam tentang pakaian itu nanti akan berupa perintah-perintah berpakaian dengan kriteria tertentu dan larangan-larangan berpakaian dengan ciri-ciri yang tertentu. Contoh, kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah katakan, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah oleh kalian perhiasan-perhiasan kalian pada setiap ke masjid. Jadi pakaian ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pada saat kita beribadah, secara khusus sholat. Dan ini menjadi satu ketentuan yang penting, bahwa di dalam ibadah Islam harus memenuhi kriteria tertentu di dalam berpakaian. Jadi bukan sekedar ibadah tanpa ada aturan pakaian, tetapi ibadah dengan sekaligus ada aturan pakaiannya. Jadi kalau kita melihat bahwa ibadah mempunyai syarat-syarat, mempunyai rukun-rukun, mempunyai adab-adab, maka jangan kita anggap bahwa pakaian ini ada sekedar kelengkapan kita, tetapi ini menjadi sebuah bagian dari sholat tersebut. Contoh, jika kita melihat Allah katakan, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman pada waktu yang telah ditentukan, maka kita perhatian terhadap waktu sholat. Waktu sholat ini adalah sesuatu yang aturannya include dengan sholat itu sendiri. Atau lebih mudahnya, tidak ada sholat dengan tidak ada waktunya. Demikian juga ketika Allah katakan, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah oleh kalian perhiasan-perhiasan kalian pada setiap kalian ke masjid. Dalam arti kalian sholat. Maka dengan demikian kita harus pahami bahwa ketika sholat kita harus menggunakan zina. Atau lebih mudahnya tadi, tidak ada sholat tanpa zina. Tidak ada sholat dengan tanpa memakai pakaian yang bagus tersebut. Dan ini harus menjadi bagian yang mengikat. Ya mungkin kalau kita lihat orang sholat dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, yang mana para ulama menjelaskan syaratnya apa, rukunnya apa. Jangan diabaikan bahwa pakaian ini juga merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari sholat tersebut. Entah itu sebagai syarat atau sebagai adab. Jika di dalam fikih kita katakan bahwa pakaian yang menutup aurat itu adalah syarat dari sholat. Ya. Jadi tanpa menutup aurat maka sholatnya tidak bisa ditegakkan. Ini contoh. Ya. Jadi pakaian apa yang kita pakai di dalam sholat tersebut, ketentuan pokoknya adalah pakaian itu mesti menutup aurat. Itu ketentuan pokok yang disepakati oleh ulama-ulama fikih, walaupun sebagian di antara mereka berselisih tentang batasan aurat.
Tetapi menutup aurat ini adalah sebuah hal yang disepakati. Nah, tentang makna zina. Zina itu apa? Zina itu adalah perhiasan. Sebagian ulama memahami bahwa perhiasan yang dimaksud dengan pakaian. Maka jika kita gabung antara zina dan pakaian itu, maka kita akan hasilkan, wahai anak Adam, pakailah pakaian-pakaianmu yang baik, yang indah. Ya. Pada setiap kalian memasuki masjid, pada setiap kalian sholat. Maka bagaimana kita sekarang mendefinisikan kata zina atau kata indah tadi? Kalau kita mendefinisikan kata indah, maka kita akan menjumpai definisi yang berbeda pada setiap kelompok, pada setiap peradaban. Contoh, ketika orang mengadakan acara walimah pernikahan, maka mereka mendesain pakaian yang indah untuk pernikahan tersebut. Yang perempuan dipakai pakaian yang indah, laki-laki dipakai yang indah. Itu indah dalam makna apa? Indah dalam makna mereka mengadakan acara walimah. Ketika mereka pesta, mereka juga menggunakan pakaian yang indah. Nah, indah dalam keadaan apa? Indah ketika mereka mengadakan pesta. Terus bagaimana jika kita pahami indah ketika kita beribadah? Indah ketika kita sholat. Maka untuk memahami kata ini, indah dalam beribadah, indah di dalam sholat, itu adalah kita harus merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, dan itu menjadi satu bagian dalam ajaran kita. Tadi kita sebutkan, jika Allah katakan khudhu zinatakum inda kulli masjid, maka jangan diabaikan bahwa pakaian ini menjadi bagian dari sholat kita. Ketika Allah katakan inna sholata kanat al mu'mina kitaba mauquta, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas orang-orang mukmin pada waktu yang telah ditentukan. Harus kita ingat bahwa waktu ini menjadi bagian dari ketentuan sholat. Sama dengan ketika Nabi SAW katakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca al-fatihatul kitab, maka al-fatihah menjadi bagian dari sholat tersebut. Maka bagaimana kita mendefinisikan indah di dalam kita berpakaian ketika sholat? Tentu kita nggak bisa mendefinisikan indah menurut kita sendiri atau menurut indah dalam pengertian tertentu tersebut. Jika kita maknai kata indah itu menurut kita sendiri, barangkali gambarannya indah akan berbeda. Itu indah menurut saya. Sehingga ketika kita sholat, kita pakai pakaian pesta. Dan tentu nggak tepat. Ketika kita sholat, kita pakai pakaian walimah. Lah tentu nggak tepat. Ketika kita sholat, kita pakai pakaian mungkin untuk karnaval. Lah tentu nggak tepat. Walaupun itu dikatakan indah. Jadi indahnya di mana? Indah yaitu ketika kita sholat. Nah, karena sholat ini sebuah ibadah yang ketentuannya itu berasal dari Allah dan Rasulnya, seperti Rasulullah katakan bahwa wasallu kama ra'aitumuni sholli, maka sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sehingga pakaian di dalam sholat ini harus kita rujuk kepada pakaian sholat yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Pakaian sholat yang digunakan oleh sahabat-sahabat beliau. Pakaian sholat yang digunakan oleh generasi-generasi dari umat muslimin tersebut. Maka ini baru kita bisa pahami kata indah di dalam pakaian tersebut. Sesuai dengan konteksnya. Ya. Jadi kalau indah menurut diri kita sendiri, pandangan kita tentang indah pasti berbeda. Contoh dari sudut warna. Saya menyukai warna yang biru, karena itu saya indah. Sebagian lagi menyukai warna yang pink, karena menurut dia indah. Indah menurut masing-masing pribadi. Indah menurut masing-masing budaya, indah menurut masing-masing peradaban, indah menurut masing-masing kejadian, ini mempunyai makna-makna tersendiri. Jadi indah yang dimaksud adalah indah
ketika kita menghadap kepada Allah. Indah ketika kita beribadah kepada Allah. Indah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini harus kita pahami demikian. Jadi khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian-pakaian kalian yang indah pada setiap kalian ke masjid atau pada yang kita sholat. Nah ini definisi indah itu di dalam sholat demikian. Maka ifabidnimakullah. Jika kita paham yang demikian, maka tentu kita akan berusaha untuk mencari tahu bagaimana Rasulullah SAW berpakaian ketika beliau sholat. Karena sholat itu tidak hanya gerakan-gerakan dan bacaan mulai dari takbir hingga salam. Karena sholat itu juga mencakup perkara-perkara lain. Baik itu berada di dalam sholat itu yang disebut dengan rukun, atau yang ada di luar sholat sebelum kita sholat yang disebut dengan syarat, atau mungkin yang disebut dengan adab atau tata krama. Dan itu bagian dari sholat. Ya, dulu kalau saya masih sering melihat dulu, ya orang-orang zaman dulu, ya ketika mereka ke masjid, ya pakaian ya ala kadarnya. Kalau pakaian ala kadarnya itu karena yang dimiliki memang demikian, itu menjadi nggak masalah. Sebagaimana kita jumpai di dalam hadis Bukhari, sahabat-sahabat banyak yang ketika mereka sholat hanya memakai selembar kain yang hanya cukup untuk disarungkan. Karena yang mereka miliki itu. Kita juga menjumpai di dalam hadis-hadis bahwa sahabat yang mempunyai 2 lembar kain itu menyarungkan satu kainnya kemudian nyelubungkan ke badannya 1 lembar lagi. Karena yang dimiliki itu. Tetapi ketika yang dimiliki itu lebih baik, maka tentu itu lebih baik untuk digunakan di dalam sholat tersebut. Nah, kadang-kadang kita menyepelekan masalah pakaian tersebut. Bukan karena kita nggak punya. Bukan karena kita miskin. Tapi kita menurutkan kata indah itu menurut perasaan kita. Menurut pandangan pribadi kita. Padahal ini hubungannya dengan syariah. Ketika Rasulullah SAW katakan wassallu kama ra'aitumuni sholli, dan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, gerakan beliau kita lihat, bacaan beliau kita tiru, pakaian beliau juga kita tiru. Lah itu mestinya semacam itu, karena ra'aitumuni sholli, kalian melihat aku sholat itu tentu kita melihat Rasul secara keseluruhan, bukan melihat gerakannya saja, bukan mendengar ucapannya saja, tetapi juga melihat bagaimana beliau berpakaian, bagaimana beliau bersikap di dalam sholat tersebut. Maka itu sungguhnya adalah bagian penting di dalam sholat tersebut. Jika di dalam fikih, mungkin kita menjumpai banyak perdebatan-perdebatan ulama tentang batasan-batasan aurat. Secara khusus aurat di dalam sholat. Ada yang membatasi hanya sebatas pusar sampai lutut. Ada yang membatasi lebih dari itu, ada yang membatasi kurang dari itu. Itu batasan dan batasan fikih yang ada. Tetapi karena sholat itu prakteknya adalah kita melihat Rasulullah, dan Rasulullah perintahkan kita sholat seperti beliau mendirikan sholat, maka pakaian sholat beliau itulah yang layak untuk kita gunakan, kita tiru di dalam sholat kita. Karena kita memang tidak bisa melakukan ibadah sendiri dengan tanpa contoh. Nah, bagaimana sekarang kita melihat itu? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita nanti. Bagaimana kita melihat pakaian Rasulullah SAW ketika beliau sholat. Karena ini adalah sesuatu yang sifatnya contoh. Beliau menjadi contoh. Kemudian hal lain yang perlu kita pahami di dalam pakaian ini, bahwa pakaian ini sesungguhnya menunjukkan kepada jati diri kita.
Pakaian ini menunjukkan kepada siapa kita. Kenapa orang suka pakaian yang bertemakan kegagahan? Karena pingin dirinya kelihatan gagah. Ya. Sebagaimana tentara di semua peradaban, semua bangsa, pasti pakaiannya akan didesain gagah. Karena memang medannya, lapangannya adalah sesuatu yang bersifat kegagahan, keperwiraan, ya, kepahlawanan. Sehingga desain pakaian yang ada itu adalah pakaian yang menampakkan kegagahan, pakaian yang menampakkan kepada keperwiraan. Dan jika kita suka pakaian demikian, itu berarti sebenarnya di dalam diri kita ingin menunjukkan bagian ini termasuk juga orang yang gagah, orang yang punya sifat perwira, orang punya sifat pahlawan. Nggak bisa dipungkiri akan demikian. Ya, akan punya pengaruh. Jadi penampakan lahir ini sesungguhnya bukan sekedar sesuatu yang lahir itu kan bermula dari yang batin. Apa yang ada pada batinnya itu nanti akan terwujud dari sesuatu yang lahir. Apa yang ada di dalam hatinya itu akan cenderung ditampakkan kepada perbuatan. Ya, jadi mungkin orang tidak tahu terhadap hatinya, tapi orang bisa mendapatkan gambaran dari penampakan lahirnya. Orang yang gembira, orang yang senang. Senang, gembira ada dalam hati. Tapi akan tampak di dalam lahirnya. Dia di dalam kondisi yang senang. Orang yang menghormat, orang yang segan, orang mengagumi sesuatu muncul dari dalam hati. Tetapi akan tampak dari lahirnya. Bagaimana sikapnya, bagaimana perbuatannya. Nah, demikian juga pakaian ini. Pakaian ini bukan sekedar kita menutupkan kain ke tubuh kita, tapi pakaian ini juga menggambarkan bagaimana kondisi batin kita. Kalau kondisi batin itu dianggap sebagai sebuah keyakinan atau keimanan, maka sesungguhnya pakaian ini juga menunjukkan simbol dari keimanan, simbol dari sebuah keyakinan. Ya. Nah, kita melihat, coba contohin ya. Kalau kita gambarkan Islam di zaman sahabat itu gimana kira-kira? Sahabat itu pakaiannya gimana kira-kira? Kira-kira gambaran sahabat itu. Kalau kita lihat di dalam, ya mungkin pakaian yang digunakan oleh kaum muslimin saat ini, kira-kira yang menurut antum, ya sesuai atau mirip dengan pakaian para sahabat itu dari bangsa mana? Arab Saudi? Bukan, kira-kira. Atau negara Arab? Atau negara timur dekat? Timur jauh? Kenapa? Katakanlah Afghanistan misalnya? Atau Pakistan? Atau mungkin Indonesia? Atau mungkin Turki atau yang lain-lain? Coba lihat gambarannya. Kira-kira gimana gambarannya? Nah, kita ambil contoh saja misalnya ya. Misalnya kita lihat paling yang digunakan oleh sahabat-sahabat itu seperti orang-orang di Afghanistan itu. Ya. Yaitu mereka menggunakan gamis, kemudian semacam baju rompi, kemudian sorban yang panjang gitu. Ya. Kemudian menenteng senjata kan gitu ya. Gambarnya mungkin gitu. Ya. Itu gambarnya kan gagah sekali. Manusia-manusia yang gagah, manusia-manusia yang perwira kan gitu. Manusia-manusia siap berjuang. Mungkin gambarnya agak beda jika kita melihat pakaian orang ya, negeri-negeri Arab. Bersih misalnya, putih, rapi gitu. Ya. Mungkin dengan tanpa simbol apapun, hanya putih seperti itu. Gambarnya kan agak beda. Ya. Ketika kita melihat gambaran sahabat itu orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah, orang yang senantiasa meneriakkan takbir, orang yang tidak pernah berhenti dari jihad di jalannya, maka kira-kira pakaian yang mereka pakai itu pakaian yang menunjukkan kegagahan itu kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya
kita suka pakaian-pakaian semacam itu. Ya. Kita mungkin sering berpakaian yang semacam itu. Barangkali di dalam hati kita itu ya ada sesuatu yang ingin memunculkan kembali kehidupan sahabat itu di dalam diri kita, yaitu dipenuhi dengan semangat juang yang tinggi, dipenuhi dengan semangat jihad yang tinggi, yang setiap saat siap untuk terjun ke medan juang. Barangkali demikian. Nah, itu nggak bisa dipungkiri. Ada pengaruh yang sangat besar dari dalam hati sehingga muncul di dalam penampakan dohir berupa pakaian. Nah, jadi kalau kita melihat itu orang pakai ya, sorban, pakai gamis, pakai apa itu mungkin pakaian-pakaian yang seperti yang digunakan di Afghanistan, Pakistan atau di negeri-negeri juang lain, kita seakan-akan melihat ini orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan semangat juang ini. Hatinya dipenuhi semangat yang tinggi ini. Tapi beda. Jika kita melihat orang berpakaian, katakanlah sorban, ya, dari orang-orang yang sepuh, dengan penampakan wajah yang lembut, maka gambaran kita adalah itu orang-orang yang ahli ibadah. Ya, para abid yang sungguh-sungguh di dalam ibadah. Ya, orang yang tekun di dalam pendekatan diri kepada Allah. Jadi gambaran kita akan mengatakan seperti itu dari penampakan dohirnya. Ya. Contoh lagi, jika kita melihat anak-anak muda pakaian ala kadarnya, bahkan kadang baju compang-camping, ya, celana yang juga compang-camping. Padahal banyak di antara mereka yang bukan orang-orang miskin itu, bukan orang-orang yang melarat. Banyak di antara mereka orang-orang kaya. Maka kita akan melihat gambaran hatinya itu apa itu. Apa yang tergambar, apa yang ada di dalam hatinya. Itu gambaran hati yang sedang kacau. Gambaran hati yang galau. Ya, mungkin ingin melakukan sebuah pemberontakan, mungkin ingin melakukan sebuah hal yang membuat dirinya diakui orang atau macam-macam. Jadi ini sebenarnya gambaran hati. Ya. Maka cobalah kita menata kembali perkara ini. Jadi jangan menganggap pakaian hanya sekedar kain yang kita selubungkan di dalam tubuh kita untuk menutupi tubuh atau aurat. Tapi ini adalah menunjukkan kepada ketakwaan kita. Ini menunjukkan kepada bagaimana suasana hati kita. Jika hati kita di dalam kondisi takwa, maka pakaian yang kita tampakkan adalah pakaian yang menunjukkan pada simbol-simbol takwa tersebut. Allah katakan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisan walibasut taqwa dzalika khairul lak. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian yang indah untuk perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu adalah yang lebih baik. Jadi pakaian takwa. Jadi kok ada istilah pakaian takwa? Itu lebih baik. Ya. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Jadi ada beberapa fungsi pakaian yang telah disebutkan oleh Allah di sini. Yaitu pakaian sebagai penutup aurat. Pakaian sebagai perhiasan. Dan pakaian takwa. Jadi kalau kita gabung semua itu, bagaimana? Hati kita yang senantiasa berada di dalam ketakwaan, maka akan mewujudkan pakaian itu memenuhi syarat-syarat tersebut. Yaitu pakaian yang menutup aurat, pakaian yang menampakkan kebaikan, dan pakaian yang menampakkan ketakwaan. Ya. Jadi Fabidin Makullah, kalau kita lihat pada generasi-generasi awal dari Islam, dan kita tentu bangga, kita kagum. Ada yang nggak kagum dengan generasi awal kita. Ada yang tidak bangga dengan generasi sahabat, yang karyanya, prestasinya tidak hanya tampak di dunia, tetapi mereka akan mendapatkan kemuliaan juga di hari akhirat nanti. Mereka akan mendapatkan penghargaan juga di hari akhirat nanti.
Coba gambarkan, menurut persepsi antum, ya bagaimana pakaian-pakaian mereka? Pakaian dari orang-orang bertakwa, pakaian dari orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam iqamatuddin, menjalankan dinnya kepada Allah. Maka itu adalah gambaran yang baik bagaimana ketakwaan itu berwujud kepada sesuatu yang zahir. Ya. Jadi wafidnamakullah. Jadi kalau nggak bisa dipungkiri, ya, pakaian itu adalah gambaran dari hati. Sesuatu yang tampak di lahir itu tidak lepas dari sesuatu yang ada di dalam hati. Ketika hatinya menginginkan sesuatu, maka akan tampaklah dari lahirnya tersebut. Dan ini nggak bisa dipungkiri. Ya. Nah, makanya kadang-kadang kita lihat ada pakaian uniform. Apa uniform itu? Hah? Seragam. Kenapa? Pakaian itu diseragamkan. Kenapa kok tidak bebas berpakaian apa saja? Kenapa pakaian itu diseragamkan? Oleh instansi tertentu, oleh kelompok tertentu. Karena dengan pakaian itu akan membentuk satu ikatan. Ya. Walaupun hanya perkara dohir, kan pakaian perkara dohir. Tapi dengan pakaian sama itu akan menunjukkan atau membentuk sebuah ikatan. Dan fanatisme itu akan terbentuk dengan adanya pakaian yang sama itu. Ya. Maka kalau kita berpakaian seperti katakanlah pakaian para sahabat, bagaimanapun juga pandangan antum terhadap pakaian sahabat secara model, secara macam-macamnya, maka dengan mencoba berpakaian seperti pakaian mereka, sebenarnya kesatuan dengan mereka itu akan terbentuk. Jadi barangkali dalam diri antum akan merasa kami bersama golongan para sahabat, kami bersama golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kami bersama dengan orang-orang yang tekun dalam perjuangan di jalan Allah gitu. Nah, jadi bukan sekedar kita mengenakan kain untuk menutup wajah kita. Nah, sekarang ini ketika kekaguman manusia ya, tidak lagi mengacu kepada contoh terbaik tersebut, tapi kekaguman mereka itu tertuju pada mungkin public figure yang bisa jadi artis, bisa jadi olahragawan, bisa jadi seniman, atau mungkin sekarang istilah apa lagi? Ya, menurut media sosial apa influencer? Hah? Influencer ya, barangkali demikian. Maka kecenderungannya ya, sifatnya apa? Peniruan kepada hal-hal tersebut. Bola misalnya menjadi sebuah olahraga yang benar-benar digandrungi oleh banyak orang dari berbagai macam penjuru dunia. Maka kita banyak menjumpai anak-anak muda berpakaian olahraga dalam bentuk apa? Pakaian bola. Ya. Walaupun itu bukan pada keseharian, tapi dengan menggunakan pakaian tersebut, kemudian mereka ke lapangan, baik untuk main atau supporter, seakan-akan kesatuan itu akan terbentuk. Ya. Akan menjadi sesuatu yang satu klub. Ya. Atau pakaian yang digunakan artis, digunakan oleh orang-orang yang dikagumi tersebut. Dengan menggunakan pakaian itu seakan-akan akan membentuk sebuah kesatuan. Bahwa kami adalah kelompok mereka, kami ada golongan mereka. Kami bersama dengan mereka. Ini baju-baju uniform atau seragam itu memang mau nggak mau akan membentuk sikap kesatuan, kebersamaan dengan mereka. Nah, kalau pakaian antum sukanya kaos oblong, ya barangkali ya memang nggak salah. Artinya nggak bisa disalahkan secara fikih antum pakai kaos oblong itu. Ya, tapi itu kan menunjukkan bahwa kekaguman antum kepada katakanlah generasi terbaik itu menjadi kurang. Ya nggak bisa, kekaguman itu nggak dilihat dari sini. Nggak bisa tidak, bahwa penampakan dohir itu sesungguhnya adalah wujud dari apa yang ada dalam diri antum. Sifat peniruan. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, meniru Rasulullah, tentu apa-apa yang ada pada diri Rasulullah akan kita tiru. Ya. Walaupun mungkin itu nggak ada perintah, tetapi kita akan mencoba untuk meniru. Makanya kadang-kadang saya pernah melihat itu
Ya, banyak ini ya, orang yang kagum sekali pada gurunya, pada ustadznya itu. Ya, ketika ngomong itu gayanya seperti gaya ustadznya, nadanya. Ya, ketika dia ngajar juga demikian, nadanya seperti nada ustadznya, karena kagumnya pada ustadznya tersebut. Bahkan pakainya juga demikian, ustadznya suka pakai seperti itu, maka dia juga pakaian seperti itu. Karena muncul dari rasa kekaguman dalam hati tersebut. Maka hendaklah kita tidak abaikan apa yang kita kagumi, siapa yang kita kagumi. Yang akhirnya mestinya harus menampakkan atau menimbulkan kepada peniruan, ya, pada contoh. Dan mencontoh sesuatu yang baik itu nggak salah. Gitu kok tiru-tiru, gitu kok nyontoh-nyontoh. Menyontoh barang baik itu nggak salah. Menyontoh barang baik itu memang harus. Contoh kebaikan harus kita ikuti, contoh keburukan harus kita tinggalkan. Ya. Ini bukan masalah taklid, tapi masalah hati. Ya. Di mana kecintaan pasti akan menimbulkan peniruan, pencontohan. Nah sekarang ayo cobalah kita, jika kita memang mau menghidupkan Islam dalam arti yang sesungguhnya, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ya, zaman sahabat-sahabat, apa yang ada pada mereka, ayolah kita hidup-hidupkan kembali. Jadi mencontoh mereka dalam arti apa? Ya kekaguman pada mereka, dan itu memang bisa terjadi ya karena dari sudut dohir ada pakaian, ada macam-macam itu. Ya, ya. Karena itu bisa bermula dari situ. Ya. Ada orang yang nyontoh Rasulullah hanya akan menjalankan sunnah-sunnahnya saja. Ingat bahwa Rasulullah SAW itu ya bisa kita ambil dari diri beliau ada dua macam. Yang pertama adalah syariahnya, ya, karena memang beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, syariah Islam ini, kita ikuti, kita contoh, kita taati. Tetapi Rasulullah diturunkan oleh Allah juga sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada di dalam diri Rasul, itu contoh yang baik. Yang ada pada diri Rasul itu bukan syariahnya, bukan risalahnya, tetapi apa yang ada pada diri beliau. Ya. Bisa jadi itu adalah kebiasaan beliau. Bisa jadi itu adalah ya pakaian beliau, gaya bicara beliau. Bahkan seandainya kita tahu gaya bicara Rasulullah, mungkin kita akan tiru itu gaya bicaranya Rasulullah seperti apa gitu. Ya. Seandainya kita tahu ya sikap Rasulullah dalam berjalan, mungkin kita akan berusaha meniru bagaimana sikap Rasulullah ketika berjalan. Nah, demikian juga masalah pakaian ini. Karena itu menunjukkan kepada kegandrungan kita untuk mengikuti beliau sebagai uswah, sebagai contoh. Dan ini tidak membutuhkan syariah, karena munculnya adalah dari unsur kecintaan, nggak membutuhkan perintah. Karena munculnya adalah dari ketertarikan hati, dan itu akan mempengaruhi kepada ya perbuatan, ya nggak bisa tidak. Jadi makanya kadang-kadang kita terhadap anak-anak itu, ya mulai anak kecil dibiasakan dengan baik, ya dibiasakan dengan ya katakanlah kebiasaan-kebiasaan yang mengikuti orang-orang soleh, ya maka sesungguhnya pembiasaan semacam itu akan melekat pada diri mereka itu, ya kayak pakaian, kayak bicara dari orang soleh itu akan melekat, dan itu tentu akan membawa pengaruh yang besar pada dirinya itu. Nah ini diantara hal yang sangat penting dalam pakaian yang harus kita perhatikan ya. Jadi bukan sekedar kain yang melekat pada tubuh kita, tetapi ini ada sesuatu yang besar di dalam masalah pakaian ini. Ya, sesuatu yang penting sekali di dalam masalah pakaian itu. Mulai dari bagaimana kita beribadah dengan melihat pada Rasulullah SAW, dan yang kita lihat dari beliau itu bukan gerakan-gerakannya salat semata-mata. Yang kita lihat dari beliau itu bukan hanya apa yang beliau ucapkan, tapi yang kita lihat dari beliau itu juga adalah pakaian beliau, penampakan dohir beliau.
Demikian juga hati kita tidak bisa dibohongi bahwa kita ingin mencontoh, dan contoh terbaik ada beliau. Maka bagaimana kita mencontoh beliau di dalam segala halnya selama memang tidak ada larangan. Kalau ada larangan memang nggak boleh kita contoh pada diri beliau. Ya, dan selama tidak ada larangan, hati kita tidak bisa dibohongi bahwa kita ingin mencontoh apa yang ada pada diri beliau. Jadi ini mungkin pembahasan yang tidak bersifat fikih, tapi itu penting ya, penting bagi kita semua. Ya, bagi kita semua lah, cobalah tampakkan Islam itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, bentuk sebaik-baiknya itu bukan menurut persepsi kita, ya, bukan menurut tradisi kita, tapi menurut contoh yang ada. Dan contoh yang ada jika kita katakan itu Rasulullah dan sahabat-sahabat, maka apa yang ada pada diri Rasulullah sahabat-sahabat itu ada ya kita contoh. Ya mungkin nggak cocok dengan kondisi saat ini, nggak sesuai dengan kondisi saat ini. Yaitu memang tantangan di dalam perjuangan memang demikian. Tantangan di dalam ya dakwah memang demikian. Kalau dakwah itu harus mengikuti pada orang, ya tentu tidak ada dakwah. Kita yang didakwahi oleh orang. Dakwah itu adalah mengajak orang kepada apa yang kita memang ya diperintahkan untuk mengajak ke sana. Kalau dakwah itu mengajak orang pada Al-Quran, sedang manusia tidak berada pada Al-Quran, nah kalau kita ikut mereka berarti kita ikut dakwah mereka. Nah kita ajak mereka untuk kepada Al-Quran. Kalau dakwah itu adalah mengajak manusia sesuai dengan contoh Rasulullah, ya, nah maka contoh Rasulullah itulah yang harus kita ajakkan kepada mereka, bukan malah kita yang harus mengikuti mereka. Nah kadang-kadang kita memang mengalah gitu ya. Ya, dakwah kepada kaum ya harus sesuai kaum, pakaian kaum kita ikuti, kebiasaan kaum kita ikuti, sampai dakwah kepada pelacuran ya kita harus masuk ke sana, kadang-kadang gitu. Tidak harus demikian, ya. Nah, jadi kita mendakwai orang tidak harus mengorbankan apa yang ada pada diri kita. Keinginan kita agar orang mengikuti apa yang kita ajarkan tidak harus kita mengikuti keinginan mereka. Jadi kita tetap berada pada kondisi di mana kondisi ideal itulah yang kita tepati, ya kita lazimkan. Nah, sehingga nanti orang mengikuti kita ya dengan kondisi yang baik juga.